Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amim wa basyiril muttaqina bi jannatin na'im wa anzirin nasa bi'adzabin alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal azizul hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassa bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku binahjil qawim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, sebagai khatib pertama dan yang utama, saya berwasiat kepada diri saya pribadi, juga tidak lupa untuk mengajak kepada seluruh jamaah Jumat tanpa terkecuali, mari kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan berupaya meningkatkan ketaatan kita kepada syariat-syariat agama Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan sepi, sendirian maupun di tengah-tengah keramaian manusia, sirran wa alaniyah, dimanapun saja kita berada dan kapanpun saja. Karena hanya dengan nilai iman dan ketakwaan sajalah nilai derajat manusia dinilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi saat ini, setelah kita ditinggal oleh bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa 2 Jumat sudah berlalu, Ramadan pergi meninggalkan kita. Ibaratnya tamu agung yang selalu kita rindukan kedatangannya. Ketika dia telah pergi, tentu kedatangannya akan selalu kita rindukan dan akan menyisakan kenangan-kenangan buat kita yang memang telah menjamunya atau menyambut tamu agung tersebut selama dia datang, memanfaatkan kedatangannya dengan sebaik-baiknya, yang akan selalu kita kenang dan selalu kita rindukan tentunya. Namun Ramadan memang bukan saja dia tamu agung, tapi sekaligus bulan tarbiyah, bulan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang kepergiannya tentu tidak saja diharapkan menyisakan kenangan-kenangan, tapi sekaligus memberikan atau menyisakan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita, utamanya di 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang terbaik, yang diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang terbaik, yakni manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia yang terbaik di sisi Allah bukanlah dilihat dari pangkat, dari jabatan, dari kedudukan, ataupun gelar yang disandangnya, juga bukan dari banyaknya harta dunia atau kekayaan yang dimilikinya, akan tetapi nilai derajat manusia, kemuliaan manusia dilihat dari tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa kepadanya, yang paling takwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
banyak uraian dan penjelasan yang sudah seringkali kita dengar tentang kriteria atau ciri-ciri orang yang bertakwa, baik itu dari khutbah-khutbah ataupun dari pengajian-pengajian dan lain sebagainya, tentang siapa orang yang bisa dikategorikan dengan orang-orang yang bertakwa, baik itu yang digambarkan di dalam Al-Quran maupun melalui hadis Nabi SAW, yang tentunya dari semua uraian dan penjabaran tentang takwa tersebut mempunyai esensi yang sama dan satu dengan yang lain tentunya merupakan kesatuan yang utuh pada keseluruhannya. Oleh karenanya saya hanya ingin menyampaikan tentang takwa, makna takwa yang telah disimpulkan oleh qaul ulama, yang disampaikan oleh seorang ulama. Salah satunya adalah memberikan kesimpulan bahwa takwa adalah at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Jadi ketakwaan adalah berkumpulnya ilmu dan amal dan juga keistiqomahan. Fal jahilu bi awamirillah wa nawahihi la yakunu muttaqiyan. Maka orang yang bodoh, orang yang tidak tahu dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah, tentu dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Wal alimu alladzi lam ya'mal bi ilmihi yakunu anit taqwa nahiyan. Sedangkan orang yang berilmu, sedangkan orang yang sudah punya ilmu, sudah tahu tentang perintah dan larangan, tentang syariat-syariat agama, akan tetapi lam ya'mal bi ilmihi, dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka yakunu anit taqwa nahiyan, dia sungguh jauh dari ketakwaan atau takwanya tertolak. Sedangkan wal alimul amil alladzi la yastaqim ala amali yakunu khasiran mutarakhiyan. Sedangkan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya alladzi la yastaqim, akan tetapi dia tidak istiqamah dengan amalnya, yakunu khasiran mutarakhiyan, maka dia termasuk orang-orang yang rugi dan juga akan menyesal nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini dapat kita simpulkan dan kita fahami bahwa ketakwaan ataupun orang-orang yang kemudian diharapkan keluar lahir dari Ramadan, dari pendidikan bulan Ramadan, adalah orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya serta istiqamah dengan amal yang dia kerjakan. Oleh karenanya, agar kita termasuk orang-orang yang kategori takwa, tentu yang pertama kali yang harus kita tempuh adalah mencari ilmu, terus menambah ilmu pengetahuan, utamanya tentang pengetahuan agama, terus mempelajari Al-Quran dan isinya, mempelajari hadis-hadis Nabi serta uraian-uraiannya, yang dari situ kita akan mengetahui tentang keseluruhan dari ilmu agama, tentang syariat-syariat agama. Karena memang masih banyak hal-hal yang tentunya masih jauh dari pengetahuan kita, karena memang agama ini adalah tuntunan yang menyeluruh, yang luas, karena setiap aspek kehidupan kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat agama Islam yang kita yakini. Karenanya di bulan Syawal ini tentu kita tidak boleh berhenti untuk terus menambah ilmu, mencari ilmu, ikuti majelis-majelis ta'lim ataupun mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari maknanya dan isinya, sekaligus juga berupaya menjalankan apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita pelajari dan kita baca. Kemudian kita berupaya untuk senantiasa menjaga keistiqomahan dalam amal atau perbuatan yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi di bulan Syawal ini sesudah kita menjalani pendidikan Ramadan. Karenanya bulan Syawal ini bermakna peningkatan, adalah bulan di mana saatnya kita meningkatkan amal-amal yang sudah kita latih di bulan Ramadan. Tentunya tidak boleh sesudah Ramadan pergi kemudian Al-Quran yang senantiasa kita pelajari, Al-Quran yang senantiasa kita baca di malam-malam Ramadan, kemudian kita taruh di lemari dan kadang-kadang lupa untuk kita baca lagi. Tentunya paling tidak
Kalau kita tidak bisa meningkatkan di bulan Syawal, adalah mempertahankan apa yang sudah kita latih selama bulan Ramadan. Kemudian juga amal-amal yang lain yang sudah kita lakukan dan kita latih di bulan Ramadan, haruslah kita pertahankan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari menggibah orang, menjaga lisan ini dari menyakiti orang lain, dari berbohong dan lain sebagainya, karena itu dapat merusak amal puasa kita. Tentunya di luar Ramadan, tentunya sesudah kita keluar dari Ramadan, kita akan lebih bisa mengendalikan, dan diharapkan kita mampu untuk mengendalikan semuanya. Kemudian ketika kita di bulan Ramadan, kepada makanan yang halal saja kita sudah dilatih oleh Allah untuk bisa menahan diri, tidak makan dan tidak minum di siang hari. Tentunya di luar Ramadan, sesudah Ramadan ini, kepada yang haram pun kita tidak akan mendekati atau memakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang telah menjalani Ramadan dan keluar dari Ramadan, termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan yang sejati adalah bukan pada hari raya Idul Fitri sesudah Ramadan. Karena Ramadan hakikatnya adalah ibaratnya latihan untuk menang. Kita dilatih selama bulan Ramadan untuk mengalahkan tuntutan hawa nafsu kita. Sementara syaitan yang biasanya menggoda kita untuk melengahkan kita, ketika itu oleh Allah semua dibelenggu. Sementara peperangan yang sesungguhnya atau bukti yang sesungguhnya bahwa kita menang atau tidak adalah 11 bulan berikutnya ini, untuk bisa kita membuktikan bahwa kita memang berhasil latihan selama bulan Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kekuatan untuk mampu mengalahkan setiap hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, dan mengalahkan setan dan iblis serta bala tentaranya yang akan senantiasa menggoda dan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan rizki keistiqomahan, mampu mempertahankan setiap amal kebaikan yang sudah kita latih dan kita lakukan di bulan Ramadan selama 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Ramadan kemarin ini bukanlah Ramadan yang terakhir yang bisa kita temui. Artinya mudah-mudahan di tahun depan, di tahun-tahun berikutnya, kita masih bisa menemui bulan Ramadan, dan kita semua bisa mendapatkan jamuan-jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya dikaruniakan, dikhususkan kepada kita, khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.